Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Memindahkan jiwa dari gelap ke terang, tugas telah diberi oleh Yesus Tuhan. Bersiap dan janganlah terlena, tipu muslihat iblis. Ladang-ladang telah siap untuk dibuai sekarang. Memindahkan jiwa dari gelap ke terang, tugas telah diberi oleh Yesus Tuhan. Bersiap dalam doa puasa, kalahkan musuh kita. Yesus panglima bala tentara yang memimpin kita. Mari bergerak maju runtuhkan siasat si iblis. Kuasa Allah ada bersama kita, siap dilepaskan. Mari bergerak maju runtuhkan benteng-benteng musuh. Kemenangan sudah di pihak kita, sekarang bersoraklah. Hey! Memindahkan jiwa dari gelap ke terang, tugas telah diberi oleh Yesus Tuhan. Bersiap dalam doa puasa, kalahkan musuh kita. Yesus panglima bala tentara yang memimpin kita. Mari bergerak maju runtuhkan siasat si iblis. Kuasa Allah ada bersama kita, siap dilepaskan. Mari bergerak maju runtuhkan benteng-benteng musuh. Kemenangan sudah di pihak kita, sekarang bersoraklah. Mari bergerak maju runtuhkan siasat si iblis. Kuasa Allah ada bersama kita, siap dilepaskan. Mari bergerak maju runtuhkan benteng-benteng musuh. Kemenangan sudah di pihak kita, sekarang bersoraklah. Sekarang bersoraklah. Sekarang bersoraklah. Sekarang bersoraklah. Sekarang bersoraklah. Haleluya. Shalom, berjumpa lagi bersama Raja P. Simbolon pada UFC Channel TV Setia Sampai Akhir. Pada episode talkshow pada saat ini dengan tema Kuasa Pujian Memenangkan Jiwa. Ya, dengan narasumber hambanya seorang worship leader yang dipakai Tuhan sangat luar biasa. Wah, full banget nih. Dan beliau juga salah satu singer vokal grup legenda yang cukup terkenal era tahun 80-90. Yaitu Jericho Vocal Group. Nah, inilah dia Bung Joni Parera atau biasa saya panggil Bro John. Ya, Shalom, salam. Bro. Ya, salam bro. Apa kabar nih? Baik-baik. Bung John ini Biasa ya. dari awal UFC ya, 10 tahun yang lalu ya, Bung. Oh tuh, waktu Iya, saya 10 tahun, ya. saya sharingkan Bung John, terus ke Mas Andri ya. Iya, Terus, iya. wah, banyak banget tuh Kak Ani itu yang Kak memang Ani. mereka berlatar gereja. Ya. Akhirnya kita boleh berdiri ya.
sampai saat ini Bung Iya, ada di Kak sini. Mika, Mika ya? Mika, iya. Kak Mika. Ya, udah berapa ya? 500-an ada tuh Bung yang ikut Iya, UFC. betul. Dan sekarang Bung ada terus nih. Iya, Wah, iya. thank you banget ya. Iya. Kayaknya excited banget nih Bung Iya, ya. senang sama Bung Raja. Ada Bung Andri juga luar biasa tuh. Iya, Bung. Dia setia lah dia. Iya, Oh, iya. setia banget lah dia, salah satu orang yang memang saya udah mau cabut-cabut juga dia ya. Iya, betul, betul. Luar biasa ya Bung ya. Nah, pada saat ini Bung biasanya kan nyanyi nih Bro ya. Tapi nanti bisa nyanyi Bung ya di tengah-tengah gitu, ya. gitu ya. Oke. Kayaknya kalau nggak nyanyi tuh kayaknya gimana ya? Kayak kurang banget. Saya kalau Bung John nyanyi tuh kayaknya dahsyat banget gitu ya. Memang luar biasa. Nah, jadi saat ini agak spesial nih. Biasanya nyanyi, tapi UFC minta Bung untuk menjadi narasumber di talk show ini. Wah, temanya Berat nih kayaknya, berat nih. Aduh. berat ya. Puasanya juga Iya. pujiannya memenangkan jiwa ya. Waduh, Nah, iya. oke, saya ambil dulu ayatnya Bung, karena setiap talk show kita pasti ada dasar firmannya supaya lebih dapat nanti target. Dasar firman Tuhan dari tema sharing kita talk show ini, kuasa pujian memenangkan jiwa, itu diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Oke. Nah, bunyinya seperti ini. Kisah Rasul berapa, Bro? Kisah Para Rasul 16. 16. Ayat 25 sampai 26. Oke. Mudah ya, Bung ya? Ya. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Amin. Amin. Nah, luar biasa ya dari ayat Kisah Para Rasul ini, bahwa pujian itu sampai di sini dikatakan penjara ya, dan terjadi gempa bumi, artinya belenggu mereka dipatahkan. Ya, jadi memang kami dari tim UFC memang membuat tema ini akhirnya kepada bahwa kuasa pujian memenangkan jiwa. Kenapa begitu? Kalau begitu, artinya memang banyak hal yang terjadi kepada kita ya. Mungkin pada saat pandemi ya kan terjadi ekonomi yang goyah, itu jiwa-jiwa tuh kayaknya pada goncang. Kira-kira pertanyaan pertama Bung, bagaimana Bung kuasa pujian dalam memenangkan jiwa itu gimana sih sebenarnya? Nah, iya, aku coba melihat dari yang tadi ya, yang Bro sampaikan dari Kisah Para Rasul gitu ya. Ya, kita tahu bahwa latar belakang Rasul Paulus ini kan ya, Paulus ini kan dibilang dia adalah satu orang pribadi yang mengerti tentang hukum Taurat gitu ya, dan dia waktu itu sangat tidak suka banget dengan pengikut-pengikut Kristus gitu kan ya, kan. Tapi karena perjumpaan dia dengan Tuhan sampai akhirnya dia berubah gitu ya, berubah 180 derajat dari yang tadinya tidak membenci Tuhan, tapi sampai dia tuh sangat menyukai Tuhan, gitu kan, sampai bisa terjadi yang di itu ya, Kisah Rasul. Jadi kalau tadi menyikapi pertanyaan di saat pandemi gitu ya, aku pun pribadi mengalami juga gitu ya, seperti teman-teman pemusik lah, teman-teman worship leader, singer, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang tadinya istilahnya jadwal sudah tersusun gitu, pas masuk pandemi tuh nganggur ya, nggak pakai kulon nuwun istilahnya. Nggak pakai permisi, enggak, langsung ya tatonya tiba-tiba aja, gitu, hilang gitu kan. Nah, langsung hilang aja. Ya, mungkin saat itu kayak orang sempat goyang juga gitu kan, Tapi itu luar biasanya Tuhan gitu loh, luar biasanya Tuhan bahwa Dia meyakinkan kita bahwa ini loh gua ada yang engkau sembah selama ini gitu kan. Yang engkau sembah selama ini sebelum pandemi, aku di saat pandemi pun aku ada, gitu loh. Jadi di saat pandemi ternyata kita mempunyai waktu, untuk merenung lewat pujian penyembahan itu, gitu, Bro.
Jadi istilahnya pujian ini sebetulnya jadi menenangkan lah ya kira-kira ya. Betul, Bro. menenangkan. Ya, jadi Betul. mungkin saya tambahin sedikit juga ya, Bro. Artinya ya dengan yang tadi pandemi segala macam, mungkin kemelut-kemelut yang lain ya, problem ya kan. Saya waktu misalnya dalam keadaan gitu saya dengar misalnya atau saya memainkan lagu bersamamu, tuh saya bisa nangis loh. Artinya memang dalam kondisi yang gelisah, Allah mengerti, Iya, betul. Allah memang luar biasa itu. Betul. Ya, mungkin nanti kita coba juga tuh ya, istilahnya pujian. Itu membawa ketenangan buat kita. Betul. Nah, Ternyata ini pujian mungkin puasa, sebelum pandemi ini kan orang ada orang suka bilang begini, lu cuma omdo gitu kan, lu cuma omdo gitu, omong doang gitu kan. Kita di atas ngomong. paling pintar ya ngomongnya. Nah, paling pintar ngomong lah istilahnya. Nah, pas pandemi mau nggak mau tuh kita masuk tuh ke momen itu gitu kan. Oh iya. Nah, lu harus buktikan nih Betul. apa yang lu udah omongin selama ini, lu harus buktikan lewat lewat apa yang engkau nyatakan Bener kepada banget. umat Tuhan, kepada jemaat, harus mengalami sendiri. Benar ya, gitu. jangan cuma jadi WL ngomong berikan uang tuh udah rumah. Orang suka bilang kayak jualan obat lah gitu kan. Jualan obat. Ngeri Kalau juga jualan ya. obat kan lu harus uji dulu obatnya berfungsi bener enggak nih, enggak cuma jualan. Harus dicoba dulu ya Harus berarti. coba dulu. Obatnya benar-benar Benar, berfungsi iya, nggak benar, gitu iya, kan. Gitu. Dan ternyata terjadi ada Iya, problem, benar. berfungsi ternyata ya. Ternyata Wah, obatnya pujian tuh berfungsi, kuat. obatnya Dahsyat ya. berfungsi. Luar biasa. Nah, lalu berikutnya, Bung. Kan tema serial kita menenangkan jiwa. Jiwa yang bagaimana ini ya? Apakah memang sekarang ini banyak manusia terganggu jiwanya gitu ya? Iya. Bro, gue sempat waktu sempat ngobrol, bukan ngobrol lah, sempat merenung dari Mazmur 101 ayat 1. Coba bro buka. Iya. Waduh, mantap nih. 101 ayat 1. Iya. Itu Mazmur 101 ya. ayat 1. Oke, boleh lanjut, Bro. Ya, bunyinya gini, Mazmur Daud, aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Ternyata tuh kalau King James version itu gitu ya. Itu judulnya tuh berjalan, diartikan dengan begini, berjalan dengan integritas. Ya, berjalan dengan integritas. Kalau kita tahu bahwa integritas adalah kata yang berasal dari integer, dari bahasa Latin gitu kan. Jadi artinya utuh dan lengkap. Sifat atau keadaan menunjukkan kesatuan yang utuh gitu loh. Jadi kita harus memang apa ya? Tadi sorry, pertanyaan gue jadi sempat lupa. Apakah sekarang manusia ini memang banyak terganggu jiwanya gitu loh, Bung? Iya, memang kembali setelah pandemi itu tuh tadi yang tadinya tidak diduga-duga, jadi manusia tuh terganggu memang jiwanya. Terganggu. Ya tadi gue bilang itu. Dengan tiba-tiba jadwal bisa berubah, itu kan agak terganggu di awalnya, bro. Sosmed juga ya, bro ya? Sosmed juga. Waduh, itu juga kan pengaruh ya, bro ya? Pengaruh, bro. Iya kan, udah keuangan sulit, tapi belanjaan banyak ya, bro. Benar. Terus sosmed kita waktu masuk pandemi kan, kita lihat teman-teman kita yang ini pergi, yang ini pergi. Betul, ini sadis. Langsung tuh, itu terganggu loh, terganggu loh. Gue 3 kali bro, gue terganggu loh. Sesak napas. Oh sempat juga ya? 3 kali. Sesak napasnya bukan karena COVID, bukan. Ternyata tuh karena jiwa pikiran kita itu loh. Teman kita begini, sesak napas. Tapi dia kembali di saat sesak napas, kita tahu obatnya tadi. Langsung keluar ruangan, bola balik nyanyi, nyembah dia. Benar. Tadi rantai-rantai terlepas. Gitu. Makanya sebetulnya artinya kalau kita bicara tentang yang tadi ada problem terus kita jadi kayak jiwa kita jadi terganggu sebetulnya ya, kita harus ingat sebetulnya bro, bahwa sebetulnya jangan kayak seolah-olah ini udah akhir dari segala sesuatunya kan gitu ya. Padahal Tuhan selalu ada bersama, ada jalan Tuhan. Tuh ingat tuh saya ada lagu itu bro, yang zaman Jericho Polka Group ya. Gue tahu kayaknya. Yang gimana sih bro? Jalan Tuhan. Oh itu ya. Bukan. Oke, jangan lanjut bro. Kayaknya perlu kirim keyboard ya. Oke, permisah saudara. Sebentar kita rehat dulu. Nanti saya dan Bung John akan nyanyi lagu Jalan Tuhan dari Jericho Polka Group.
cobaan berat menekan, aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalanku, jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya, indah pada waktunya. Salam saudara, kita lanjutkan lagi sharing kita yang makin seru nih tadi. Kita tadi udah memuji Tuhan ya, jalan Tuhan dari Jericho Cultural Group. Kiranya pujian ini menguatkan kita semua, para pemirsa yang ada, bahwa Tuhan jalan Tuhan selalu menguatkan kita. Oke, Bung, lanjut lagi nih, Bung. Nah, tadi kan kalau saya bilang bahwa itu terjadi pada jemaat Tuhan ya, awam. Apakah hamba Tuhan juga terganggu jiwanya? Ya, hamba Tuhan kan juga manusia. Oh, oke. Ada lagunya tuh. Ada lagi. Hamba Tuhan juga manusia, gitu. Tapi kembali bicara manusia yang di dalam Tuhan tentunya dong, bukan manusia biasa nih, manusia dalam Tuhan. Manusia dalam Tuhan pasti dia tahu selama ini gitu ya. Selama ini dia mengalami, dia menceritakan tadi itu loh, dia menceritakan kepada jemaat tentang Tuhannya, sehingga jemaat tahu tentang Tuhannya yang dia sembah, gitu ya. Jadi Tuhannya, jadi jemaat bisa tahu bahwa iya ya, pendeta ini luar biasa, dahsyat gitu ya, luar biasa. Jadi gue harus tahu nih, siapa sih Tuhannya pendeta itu, gitu kan. Nah, jadi ya dia harus buruk. Ya mungkin awalnya dia akan terganggu jiwanya, mungkin agak tetap terganggu jiwanya, tapi dia harus bangkit karena tadi itu dia mengenal siapa Tuhannya, harusnya kan, ya dong, pasti terganggu. Lain kalau memang akhirnya ya kita juga tahu bahwa di pandemi juga akhirnya banyak bukan terganggu jiwanya hanya bicara bilangan sejam ataupun 2 jam ataupun 1 hari ataupun 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, tapi bisa berkelanjutan, bro. Waduh, sadis. Ya, bro ya. Nah, itu yang jadi pertanyaan buat kita. Pertanyaannya gini. Yang kita selama ini nyatakan kepada banyak orang tentang Tuhan, apa Tuhan benar-benar ada nggak sih? What? Gitu kan. Nah, ternyata kalau sampai terganggu jiwanya terus-terusan, ya berarti dong dipertanyakan kan, Tuhannya ada nggak di dalam hidupnya, gitu. Harusnya kan buru-buru berubah, langsung beralih dong, langsung sadar gitu. Gue nggak boleh terganggu jiwa gue nih, karena Tuhan gue yang dahsyat yang gue sembah. Gitu. Gitu sih, bro. Teori ya. Oh ya, harus praktek. Tadi kan teori. Tadi kan teori. Nah, sekarang harus praktek nih. Ya. Saat pandemi kan harus benar-benar praktek gitu. Iya.
Kira-kira menurut bro, kalau kita lihat sehari-hari itu ya, yang gimana sih contoh sehari-hari orang yang terganggu jiwanya itu? Yang sehari-hari lah bro, misalnya. Ya, terganggu jiwanya. Ya mungkin gini. Ini nggak usah jauh-jauh deh. Kayaknya agak Nggak usah mikir nih ya. Nggak usah jauh-jauh deh. Oh, oke. Kayak contoh kayak Iya. gua lah. Ini bicara terganggu jiwa ya. Jadi satu kali satu momen Nah, gua nggak ada pelayanan sama sekali nih bro. waduh, sadar. Nggak Terus, ada pelayanan nih bro. Terus ya media sosial nih. Media Iya. sosial nih ternyata ada baiknya, ada tidak baiknya oh, juga. gimana? Gue ngeliat Iya. dong. Gue ngeliat teman-teman gue, wih enak ya. Dia pelayanan di sini, Iya. pelayanan di sana gitu. Itu tiba-tiba gue lagi duduk di sofa gue, lagi duduk. Itu diserang gue bro. Oh, apa kata bro? Pikiran gue langsung gue, ih ini nggak bener nih. Gue langsung sadar bro. Kayak gue langsung rasa kayak gini. Kayak gue ditinggalin sama teman-teman gue. Itu kan bicara jiwa gue terganggu kan kayak bro. gitu banget gitu Iya, ya. ditinggalkan. Gue kayak, John, lu ditinggalin. Kalau gue enggak lah ya bro ya. Iya. Kalau gue enggak lah ya. Terus lah ya. Ah. Jadi tiba-tiba gue langsung sadar bro. Iya, oh gitu Gue ya. sadar. Ah. Gue langsung apa? Gue langsung minta ampun sama Tuhan. Iya ya. Aduh. Tuhan, ih, kok gue jadi kayak begini ya? Nah itu bicara terganggu jiwanya. Untung gue sadar. Bro. Iya. Kalau gue nggak sadar kan gue deny Tuhan bro. Iya. Gitu loh. Iya, iya. Gitu loh. Jadi contoh hal itu. Jadi kadang-kadang terganggu jiwanya dengan ya kan itulah kehidupan yang Betul, semakin betul. berat Betul. gitu kan. Itu bisa mengganggu. Tapi kalau orang yang sadar bahwa Tuhan yang luar biasa yang selama ini dia nyatakan gitu, ya dia harusnya Iya. kuat gitu ya. Iya. Kalau pengamatan gua ya, nah semoga sih pengamatan gua bro. Nah, jadi sebetulnya banyak juga misalnya gue lihat ya banyak hamba Tuhan tuh ya artinya teman sejawat tuh yang ada terganggu jiwanya tuh waktu dia di sosmed bro. Oke. Waktu di sosmed misalnya ya artinya tiba-tiba marah-marah gitu kan atau ya istilahnya gua nih misalnya nih bro, misalnya gua nih pengkhotbah nih bro di gereja gua gitu kan atau gua pejabat satu gereja gua. Tapi gue nggak dapat jadwal khotbah bro. Oke. Iya, gue kayak kesel juga ya. Misalnya kalau gue main keyboard nih, gue nggak dijadwal sini, gue nggak dijadwal main event besar nih. Wah, gawat juga tuh kalau sampai gue begitu ya bro. Iya, Gue iya. rasa kayak gitu-gitu ya bro. Nah itu sebetulnya menurut pengamatan gue, menurut lo gimana? Iya, sebenarnya mirip-mirip dengan Mirip-mirip peristiwa ya? yang gua iya. alami tadi itu gitu loh. Yang gua alami akhirnya ternyata dari situ gue perenungan bro. Perenungan gini, bahwa tergantung hati lu untuk menyikapi Iya, gitu betul, loh. Menyikapi dengan media sosial ini Yes, gitu loh. yes, yes. Jadi di saat lu lihat temen lu dijadwal di mana lu enggak, ya kembali. oke, Ya mungkin memang lu harus berbenah diri dulu iya, gitu iya, loh, gitu kan. Jadi kembali ternyata itu bisa gini, bisa muncul ya jadinya terganggu jiwanya dengan cemburu tadi. Cemburu ya, nah itu bro. Iya. Harusnya lu harus bisa menyikapi diri lu dengan hati lu sendiri bahwa ya harus nggak seperti itu Yes, gitu loh. yes, Ya, betul. nggak seperti itu Iya, gitu kan. Ya pasti juga orang-orang yang itu juga dia mengalami momen sama Iya, seperti iya, lu. iya. Ya kan? Iya, betul. Seperti ada istilah begini. Kafilah anjing menggonggong, kafilah berlalu. Iya. Ya gitu kan. Nah, jadi di saat kafilah ini berjalan, anjing menggonggong nih. Betul. Nah, ini dia udah lewat nih. Anjing kan menggonggong di sini dong. Ada capeknya dong anjing menggonggong. Karena kan ini kafilah kan dia jalan, anjing nggak, udah anjing balik lagi. nih. Oh, Nah, nanti ada kafilah lain lagi nih jalan nih. Nah, contohnya kayak Iya, gitu kan. iya, Misalnya iya. lu udah lewat nih, Bro. Nah, Kafilah lu udah iya, lewat. betul, Kafilah betul. gua nih sekarang lewat. Betul. Digonggong lagi nih kafilah gua nih, Bro. Nah, benar. seperti kayak Benar, gitu lah. benar. Itu analoginya saya seperti Iya, itu. benar, iya. Jadi kembali bahwa segala sesuatu ya diizinkan. Iya, iya. Ya makanya kalau kembali kepada konteks Kisah Rasul tadi itu, Bro. Belenggu ya, menurut gambaran gue ya, belenggu itu seperti halnya misalnya kayak ikatan-ikatan, Bro. Ikatan iri, dengki, marah gitu kan. Benar. Pokoknya yang negatif, Bro. Iya. Nah, itu harus dibongkar gitu. Jadi Nah. misalnya kalau menurut gue ya sekarang ini kalau bicara pelayanan ya, kan ini kan pelayanan. Jadi sebenarnya bukan hanya pelayanan di mimbar sebenarnya, Bro. Betul.
Betul. Kayak gini kita berdua sharing itu Betul. sebenarnya udah bisa melayani. Apalagi Betul. kalau misalnya ada teman kita dikuatkan. Menurut gue sih gitu ya bro. Iya, Nah, jadi ya tadi kuasa pujian tadi itu Iya, ya, kuasa pujian. betul. Jadi maksudnya di saat lo lagi kondisi begitu, nah lo datang kembali, gitu loh. betul. Di saat lo nyatakan itu pujian. Jadi kuasa pujian itu kan gini, pujian itu bukan bicara soal lo menyanyikan lagu. Betul. Benar-benar. Pujian itu tentang kehidupan lu yang berjalan, yang Yes. terus mengalami, yang terus merenungkan kasih Tuhan. Itu kan pujian, Betul, kan? betul. Merenungkan. Nah, akhirnya lu sadar tuh, lu sadar bahwa oh iya, gue nggak perlu bersikap begitu, gak usah bersikap, gue nggak perlu cemburu sama temen Iya, atau siapapun yang itu. Iya. Gitu. Karena ya tadi, nanti ada waktunya lu gitu, mengalami juga hal yang sama. Lu akan dipromosi. Benar-benar. Gitu. Memang benar kata firman Tuhan ya, apa yang sudah dibukakan tidak ada yang bisa ditutup. Betul. Begitupun sebaliknya, lo mau buka pakai cara apapun, kalau emang enggak, gitu Kalau ya bro. tutup, Iya, gitu kan. Nah, jadi seperti itu sih kalau ya menurut gue gitu kan. Nah, jadi memang poinnya bahwa intinya ya artinya bangunlah roh kita melalui puji-pujian penyembahan tadi ya, supaya kita sehat bro. Iya, Gitu ya. betul. Sehat dulu deh ya. Agak panas, makin panas nih. Nanti Iya, kita lanjutin lagi. Ya, kembali lagi bersama hambanya, seorang worship leader singer yang sangat dipakai Tuhan, luar biasa, Bro John Marera. Bro, jadi menyambung tadi bro ya, jadi istilahnya memang sekarang-sekarang ini kalau menurut kita memang bangunlah spirit kita ya, jiwa kita yang sehat, supaya kita berpikiran sih positif terus. Andai pun juga ada orang kebalikannya gitu kan, tidak suka dengan kita, iri dengan kita, terus kita merasa dijatuhkan. Kalau kita kuat, kita seperti tadi tuh anjing itu kan, kalau berlalu seperti itu ya bro. Nah sekarang bro, poinnya bahwa pujian itu sangat kuat pengaruhnya untuk memulihkan jiwa seseorang. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang sedih dihiburkan. Begitu ya kira-kira bro ya. Contoh-contohnya pernah nggak bro, misalnya ada orang sakit gitu ya, kira-kira sedih gitu. Iya, kalau bicara pujian, gue pernah punya pengalaman di saat tiba-tiba gue bukan serangan kuasa kegelapan, bukan, tapi agak terganggu kesehatan aja gitu ya. Jadi kayak udah rasa apa ya, dingin bro, dingin dari ujung kepala. Itu gue bisa langsung ya ini sih sudah bukan udah agak lama ya, tapi gue lagi menyatakan bahwa kuasa pujian tuh kayak dahsyat banget gitu. Jadi waktu di saat gue mengalami rasa dingin itu, gue datang tuh ke istri gue, mama doain dong. Tapi tiba-tiba gue lagi duduk sama istri, tiba-tiba tuh ada suara bilang worship. Itu gue langsung menyembah. Jadi nggak perlu nyanyi apa, tapi gue angkat hati gue worship sama istri gue. Itu tahu nggak? Itu gue langsung rasa hangat tuh bro. Tadinya dingin, gue udah rasa mau lewat bro. Langsung rasa dari ujung kepala sampai ujung kaki. Gitu. Jadi itu kuasa tadi itu yang tadi dialami oleh Rasul Paulus saat itu ya. Sampai orang lain pun bisa mengalami yang di penjara itu. Gitu. Silas kan Paulus. Iya. Betul. Kayak gitu. Oh luar biasa ya bro ya. Iya. Jadi memang intinya juga bangunlah spirit kita ya, dengan pujian dengan worship tadi. Oke bro, terakhir nih penutup mungkin bro, kesimpulan dan saran apa gitu dari kesimpulan dari kuasa pujian menyembahkannya, dan kira-kira saran apa sih buat kita nih anak-anak Tuhan untuk supaya kita tetap kuat, tetap sehat jiwa kita, kira-kira apa? Mungkin aku nggak perlu dengan kata-kataku gitu ya. Tapi aku cuma mau mengutip dari Markus 12 ayat 30, bilang begini. Kasihilah Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi kekuatan seperti seorang prajurit, seorang tentara dengan kekuatan yang penuh gitu loh. Jadi kita nih kan dalam kehidupan ini, Tuhan tuh tidak ingin menjadikan kita seorang anak-anak yang gampangan, tapi Tuhan ingin menjadikan kita seorang anak bahkan prajurit yang luar biasa. Jadi tetap terus. Jadi kalau di saat kita mengalami sesuatu, ingat kepada Tuhan
Dia setia. Dia selalu ada bagi setiap kita. Jadi jangan lupa, jadi kalau saat engkau lagi terpuruk, engkau lagi dalam saat lemah, angkat hatimu, bawa kepada Dia. Dia adalah Tuhan yang adil. Amin. Amin. Dengan kekuatan tangannya, Dia akan meneguhkan kita. Jadi Amin. ingat, worship Him dalam Worship kehidupan Him. kita. Yes. Karena kehidupan kita hanya untuk menyembah Dia. Amin, amin. Haleluya. Amin. Terima kasih Bung, terima kasih Ya. Bro yang sudah God bless you, memberikan sharing. Terus pelayanan makin dahsyat ya, Amin, makin amin, ini amin, ya. amin. Terus dukung UFC lah ya. Amin. Kita makin Yes. Tuhan Yesus memberkati Ya. ya Bung. Sehat-sehat terus. Ya, God bless you anak all. baik, ya. Demikianlah talk show kita hari ini dengan tema kuasa pujian memenangkan jiwa. Sampai jumpa lagi di episode yang akan datang, pastinya yang lebih menarik dengan narasumber-narasumber juga yang luar biasa dipakai Tuhan. Satu poin dari talk show ini, jikalau ada hal-hal yang tidak berkenan, mungkin dari perkataan saya, Perkataan saya narasumber maupun tim, ya kan, mohon dimaafkan, ya kan. Kiranya talk show ini menjadi berkat buat kita untuk semakin lagi maju terus setia dalam melayani Tuhan sampai pada kesudahannya. Ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Maranatha.